saya mengusulkan menggunakan hak konstitusional saya sebagai anggota DPR RI. Maka saya mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak istimewanya, yaitu hak angket. Saya berharap dan saya yakin teman-teman punya semangat yang sama untuk menjaga demokrasi dengan menjaga konstitusi. Khusus teman-teman kita di fraksi PDI Perjuangan, mungkin dalam hal tertentu kita batasi mereka ngomong. Tapi kalau sudah menyangkut hal-hal mendasar bagi negara, mereka harus bangkit dan melakukan berpendapat. Saya pikir tidak ada dasarnya pengajuan hak angket ini, ya. Malah kalau kita mengintervensi MK, ya, dalam bentuk penggunaan hak angket itu merupakan praktek ketatanegaraan yang salah menurut saya. Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan DPR menggunakan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi buntut putusan yang dinilainya mencederai konstitusi soal syarat jadi capres dan cawapres. Bagaimana sejauh ini usulan sudah bergulir di DPR? Kami akan langsung berbincang dengan inisiator hak angket terhadap MK yang juga anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Bung Masinton, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak. Ya, kita sebelum masuk ke dialog kita juga akan mendengarkan lagi ya, Bung Masinton, soal apa yang kemarin Anda sampaikan di DPR. Ya, jadi hak angket itu kan diatur tegas dalam Undang-Undang Dasar ya. Jadi hak angket itu merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar terhadap DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang. Nah, jadi selain hak angket itu ada hak interpelasi, ada hak menyatakan pendapat. Ya, itu yang secara jelas dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar kita terhadap pengawasan DPR. Nah, tentu hak angket ini adalah bagian dari fungsi-fungsi tugas dan fungsi pengawasan DPR terhadap lembaga-lembaga negara yang melaksanakan undang-undang. Nah, tentu dalam hal ini, apakah Mahkamah Konstitusi merupakan objek dari hak angket? Gitu. Iya, jadi seluruh lembaga-lembaga negara yang melaksanakan undang-undang itu adalah bagian dari objek hak angket. Seperti itu. Nah, tentu apa saja yang menjadi batasannya dalam pelaksanaan hak angket tadi, tentu kita tidak masuk ke ranah independensi tugas-tugas kehakiman tersebut. Kita tidak masuk ke ranah yudisialnya, tapi kita masuk dalam aspek penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, seperti itu, dan lain-lain yang berkait dengan pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, Bu Masinton, artinya ini juga sekaligus menegaskan bahwa hak angket ini nantinya tidak akan mengintervensi hasil putusan MK yang kita tahu sudah final dan mengikat ya, Bung? Iya, yang perlu kita selidiki adalah ada nggak unsur pelanggaran undang-undang di sana? Ada nggak unsur pelanggaran terhadap independensi kekuasaan kehakiman di sana? Kita tahu bahwa dari mulai proses persidangan, bahkan hakim Mahkamah Konstitusi sendiri menyampaikan ada persoalan yang sangat-sangat serius dalam putusan tersebut. Kemudian juga kita mendengar ada upaya lobby-lobby. Kemudian kita juga melihat ada upaya keterkaitan, ya, seperti konflik of interest, karena yang dimohonkan adalah masih bagian dari keluarganya. Nah, jadi tentu kita akan masuk ke dalam proses pendalaman prosesnya tadi. Yang kita jaga adalah bahwa putusan Mahkamah Konstitusi harus atas dasar pertimbangan, ya, konstitusi dan perundang-undangan.
bukan karena dasar pertimbangan yang kita sudah sepakati bahwa kita tidak boleh lagi mengulangi penyelenggaraan negara ini dengan cara-cara kolusi, korupsi, dan nepotisme tadi. Oke, Bung, tapi kan kita juga tahu untuk mengusulkan hak angket ada syarat yang harus dipenuhi, minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Kalau PDIP di DPR kan sebenarnya sudah jadi partai politik yang paling banyak kursinya nih, tapi untuk menuju pengusulan itu sebenarnya update-nya gimana? Bung Masinton sudah komunikasi dengan fraksi lain? Iya, jadi saya komunikasi ke person-person anggota ya, baru ke person-person anggota, bukan per praksi karena domain per praksi itu adalah pimpinan praksi. Saya sebagai anggota tentu mengkomunikasikan dengan teman-teman anggota dari beberapa praksi seperti itu. Nah, beberapa teman-teman itu sudah menyatakan kesediaannya, nanti tinggal kita tunggu tanda tangannya seperti itu. Oke. Nah, tapi kan Bung, kita juga tahu nih, kalau untuk mengusulkan atau mengajukan hak angket, prosesnya cukup panjang. Nanti ada dari rapat paripurna dulu, baru akan disetujui atau ditolak, dan lain-lainnya. Sementara kan proses pemilu sudah semakin dekat, penetapan sudah bulan ini, kemudian juga kampanye dan lain-lain. Adakah kekhawatiran hak angket ini justru nantinya mengganggu proses pemilu, atau malah nantinya para politisi ini kan juga punya PR nih di pemilu untuk memenangkan masing-masing paslon maupun juga partai. Gimana, Bung? Nah, tentu kita tidak ada kaitan ke pemilunya ya. Kita kan ingin bernegara itu kan berkonstitusi. Kita kan ingin menjaga marwah konstitusi ini karena apapun dalam pengelolaan negara ya, konstitusi dan perundang-undangan itulah aturan mainnya. Dia nggak boleh ditabrak. Itu sesuatu yang sudah kita sepakati bersama. Maka dia tidak boleh ditabrak, karena kalau itu ditabrak ya, negara ini kita bukan lagi berdasar atas hukum tapi negara atas kekuasaan. Maka usulan hak angket ini ya, kita ingin menjaga konsistensi kita dalam melaksanakan konstitusi dan perundang-undangan dalam menyelenggarakan negara ini. Oke, tapi Bu Masinton, optimiskah yang sudah dilobi dan dikomunikasi dari kemarin sampai hari ini untuk ikut mengusulkan hak angket itu akan terus berjalan sampai nantinya? Ya, insya Allah optimis karena sangat teman-teman dari berbagai praksi, teman-teman anggota DPR ya, kan juga memiliki common sense yang sama, keprihatinan yang sama terhadap situasi saat ini. Kok konstitusi kita seperti dipermainkan atas nama pragmatisme politik itu. Sementara konstitusi itu seperti yang saya katakan tadi adalah bagian dari upaya kita mewujudkan kedaulatan rakyat itu. Oke. Tapi kan juga jumlah, kalau kita bilang partai politik yang jadi oposisinya lah di DPR kan juga kan tidak sedikit ya, Bung. Tetap optimis, tetap ini bisa diusulkan nantinya di rapat paripurna juga dibahas. Ya, tentu kita sedang berupaya untuk ini mencapai syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang MD 3, minimal 25 anggota dan lebih dari satu praksi seperti itu. Oke, nanti kita lanjut lagi Bung Masinton soal hak angket yang kemarin Anda usulkan di rapat kemarin ya. Tapi selanjutnya akan kita bahas lebih lengkap lagi usai jeda, tetap di Kompas TV.